Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 11 IPS 2? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kita berjumpa lagi di mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang merkantilisme dan juga kondisi Eropa pada masa reformasi gereja. Nah, materi pada pertemuan kali ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya yang termasuk ke dalam materi peristiwa-peristiwa besar di Eropa, yaitu kondisi Eropa pada masa Aufklärung dan juga revolusi industri. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyajikan suatu video pembelajaran yang di dalamnya akan membahas mengenai Aufklärung dan juga revolusi industri. Nah, anak-anak sekalian diharapkan untuk mencatat yang nantinya hasil catatan kalian akan dikumpulkan melalui Google Classroom dalam bentuk resume. Selamat menyimak ya. Materi pertama yang akan kita bahas ialah Aufklärung. Aufklärung sendiri merupakan berasal dari bahasa Jerman yang dikenal dengan zaman pencerahan yang juga merupakan kelanjutan dari Renaissance. Aufklärung ini dapat diartikan sebagai suatu gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 yang menempatkan buah pemikiran akal budi manusia sebagai alat untuk menjawab masalah dalam kehidupannya. Aufklärung ini terjadi di Eropa pada kurun waktu 1695 sampai 1815 Masehi yang berkembang di Jerman, Prancis, dan juga Inggris. Pada masa ini dihiasi oleh berbagai penemuan pengetahuan oleh para ahli dan turut berkontribusi dalam perubahan sejarah dunia. Lalu, mengapa sih disebut zaman pencerahan? Mengapa disebut zaman pencerahan? Itu sendiri menurut Immanuel Kant ialah terbebasnya manusia dari ketidakmatangan, di mana ketidakmatangan ini diartikan sebagai ketidakmampuan manusia dalam menggunakan pemikiran pribadi dan hanya bisa merujuk pada pendapat orang lain, atau dengan kata lain selalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Latar belakang Aufklärung. Terjadinya Aufklärung ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama ialah terjadinya Renaissance membawa perubahan berpikir bangsa Eropa dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Lalu, kebebasan dalam berpikir ini akhirnya mampu melahirkan gagasan-gagasan baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar percaya begitu saja seperti masa sebelumnya. Dan perkembangan proses berpikir ini melahirkan metode ilmiah yang menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya seperti hipotesis, eksperimen, dan juga pengamatan. Dampak Aufklärung. Aufklärung ini menimbulkan beberapa dampak yang terbagi ke dalam dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif, Aufklärung ini berdampak dengan memunculkan kesadaran berpikir manusia dalam memecahkan masalah dengan mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Kemudian, membuka cakrawala berpikir manusia bahwa setiap peristiwa yang terjadi ini memiliki sebab dan akibat. Lalu, melahirkan cara berpikir empiris dan ilmiah, tidak lagi hanya berdasarkan kepercayaan dan juga tradisi. Dan kemudian berkembangnya paham liberalisme dan juga nasionalisme. Sedangkan untuk dampak negatif ialah pertama, lunturnya pengaruh agama di Eropa, terutama agama Katolik Roma, dan mulai munculnya pemikiran paham ateisme atau tidak percaya adanya Tuhan karena lebih mengagungkan kemampuan akalnya dalam memecahkan segala permasalahan kehidupan. Pada masa Aufklärung ini juga terdapat beberapa tokoh besar yang diantaranya ialah pertama ada Immanuel Kant yang berasal dari Jerman. Ia pernah berkata bahwa jika manusia belum yakin akan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan adalah tanda manusia tersebut belum dewasa. Karena itulah beranilah berpikir. Kemudian ada John Locke yang berasal dari Inggris. Ia pernah menggagas bahwa setiap individu punya hak yang tidak dapat dirampas dari dirinya. Nah, gagasan inilah yang nantinya akan menjadi paham liberalisme. Kemudian ada J.J. Rousseau yang berasal dari Prancis. Ia adalah seorang
seorang yang merancang atau membuat konsep negara demokrasi. Lalu selain ketiga tokoh tersebut juga ada Isaac Newton yang merupakan tokoh penemu hukum gravitasi dan juga ilmuwan-ilmuwan lainnya. Pada masa Aub Klarung ini banyak muncul berbagai buah pikiran yang diantaranya ialah rasionalisme, empirisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, dan masih banyak lagi. Lalu kita masuk ke dalam materi revolusi industri. Nah, apa itu revolusi industri? Revolusi industri ini dapat diartikan sebagai perubahan cara produksi barang-barang industri yang sebelumnya dibuat dengan memanfaatkan tenaga manusia beralih kepada menggunakan tenaga mesin. Lalu revolusi industri ini dimulai dari Inggris pada tahun 1750, antara tahun 1750 sampai 1830. Kemudian berkembang dengan cepat ke berbagai negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, kemudian ke seluruh dunia. Revolusi industri ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yang diantaranya ialah dipicu oleh revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang kemudian mendorong penemuan mesin industri tekstil. Revolusi agraria itu sendiri ialah kebijakan pemerintah Inggris dalam menata kepemilikan tanah oleh golongan aristokrasi dan menghilangkan hak para petani penggarap yang dijalankan sejak abad ke-16. Nah, jika kalian penasaran mengenai revolusi agraria, bisa kalian cari sendiri, baik itu dari sumber internet ataupun YouTube dan berbagai sumber lainnya. Revolusi agraria ini membuat petani kehilangan lahan dan akhirnya memicu arus urbanisasi besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris kala itu untuk membuka industri yang lebih banyak. Kemudian, revolusi industri ini tidak hanya mempengaruhi pada bidang manufaktur saja, tapi terdapat berbagai bidang kehidupan yang terdampak atau terpengaruhi oleh revolusi industri. Yang diantaranya ialah pertama tentu saja manufaktur, kemudian pertanian, pertambangan, dan juga transportasi, di mana keempat sektor tersebut dipengaruhi oleh revolusi industri dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dengan ditemukannya berbagai mesin-mesin yang dapat menunjang kehidupan manusia di keempat sektor tersebut. Lalu, selain beberapa faktor yang telah disebutkan dalam latar belakang, juga terdapat faktor yang menjadi pendukung terjadinya revolusi industri di Inggris. Pertama ialah stabilitas keamanan dalam negeri Inggris. Kedua ialah Inggris memiliki banyak negara jajahan. Dapat kita ketahui bahwa Inggris adalah salah satu negara yang memiliki negara jajahan terbanyak di dunia, mulai dari di benua Amerika, Afrika, hingga Asia. Lalu berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian sumber daya alam yang sangat melimpah yang juga dipengaruhi oleh berhubungan dengan Inggris yang memiliki banyak jajahan. Lalu arus urbanisasi dan kemudian tuntutan produksi massal. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan fase revolusi industri, di mana revolusi industri ini terdapat beberapa fase, mulai dari revolusi industri pertama hingga revolusi industri keempat. Nah, kali ini Bapak hanya akan menjelaskan sampai revolusi kedua saja. Untuk fase pertama, perubahan terfokus pada bidang tekstil dengan penemuan alat pemintal benang. Dengan alat pemintal pertama ini yang ditemukan oleh James Hargreaves tahun 1767 yang dinamakan dengan spinning jenny, yang nantinya juga disempurnakan oleh ilmuwan lainnya yaitu Richard Arkwright dengan pemintal bertenaga air yang menghasilkan benang lebih halus. Penemuan alat pemintal benang tersebut juga mendorong munculnya industri pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Nah, produksi massal benda-benda industri tersebut juga dipengaruhi oleh penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt pada tahun 1796, dan ia pun akhirnya dikenal sebagai Bapak Revolusi Industri. Lalu mesin uap tersebut nantinya juga memicu ditemukannya penemuan-penemuan lain, misalnya kereta api penumpang yang ditemukan oleh George Stephenson dan juga kapal uap buatan Robert Fulton. Nah, revolusi industri pertama ini juga berlangsung
dalam beberapa tahap perkembangan industri. Pertama, tahap sistem domestik atau yang disebut juga tahap home industry, di mana para pekerja nantinya bekerja di rumahnya sendiri dengan menggunakan alat yang mereka punya, dan kemudian nanti hasil barangnya akan diberikan kepada pimpinan atau bos mereka. Kedua ialah tahap industri manufaktur, di mana pada tahap ini mulai diperlukannya tempat khusus untuk produksi agar pengusaha dapat mengawasi cara kerja dan juga kualitas produk. Yang ketiga ialah sistem pabrik. Nah, pada tahap ini, tahap industri yang telah memanfaatkan mesin dan bertempat di kawasan industri baik di dalam ataupun di luar kota dengan jumlah pekerja yang banyak. Kemudian kita masuk ke fase kedua revolusi industri atau dikenal dengan revolusi industri kedua. Nah, revolusi industri kedua ini berlangsung pada tahun 1860 yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi yang berlangsung antara abad ke-19 ke abad 20 yang telah menyebar ke negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Nah, revolusi industri kedua ini identik dengan pembangunan rel kereta, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang telah meluas, dan juga peningkatan penggunaan tenaga uap hingga munculnya listrik. Revolusi industri ini juga menimbulkan berbagai dampak dalam sektor kehidupan. Pertama ialah dampak ekonomi. Pada dampak ekonomi ini terjadi peningkatan mutu hidup, di mana hidup menjadi lebih produktif dan juga dinamis. Kemudian harga barang menjadi lebih murah. Namun juga terdapat dampak negatifnya ialah pengusaha kecil yang kalah bersaing dengan pengusaha industri dan akhirnya membuat mereka gulung tikar. Kemudian dampak sosial. Pada dampak sosial ini terjadi berbagai dampak negatif, di mana meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri nantinya akan memicu banyaknya pengangguran dan juga meningkatnya kriminalitas dan kesenjangan sosial. Lalu para pekerja mendapat buruh yang cukup murah. Lalu pada dampak sosial ini juga nantinya akan menimbulkan revolusi sosial yang nantinya juga memunculkan undang-undang yang diantaranya ialah pertama, Catholic Emancipation Bill yang menuntut hak yang sama antara pemeluk Protestan dan juga Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Lalu ada Abolition Bill yang berisi penghapusan perbudakan di semua jajahan Inggris. Dan kemudian ada Factory Act yang berisi pembebasan anak dari eksploitasi industri. Dan terakhir ada Poor Law, yaitu pendirian rumah-rumah untuk pengemis dan juga pengangguran. Kemudian dampak politik. Pada dampak politik ini muncul paham-paham baru. Pertama ialah ada kapitalisme, yaitu aliran di bidang ekonomi yang berpendapat bahwa dalam meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan modal yang besar. Kapitalisasi industri ini juga harus didukung oleh bahan-bahan baku dan pemasaran yang luas. Kapitalisme dan industrialisasi ini menjadi dasar praktik imperialisme modern. Kemudian muncul juga paham sosialisme. Sosialisme ini lahir sebagai respon dari kapitalisme yang lebih mementingkan individu serta pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh. Sosialisme ini lebih pada berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali campur tangan pemerintah. Revolusi industri ini juga berdampak ke Indonesia atau pada saat itu bernama Hindia Belanda. Dampak-dampak tersebut diantaranya ialah munculnya industrialisasi yang merupakan tuntutan dari kebutuhan negara-negara Eropa pada kala itu. Salah satu untuk pemenuhan industrialisasi ini ialah didirikannya berbagai perkebunan yang menanam berbagai komoditi favorit di benua Eropa pada kala itu seperti tebu untuk membuat gula, lalu ada kopi dan juga teh dan berbagai tanaman lainnya. Nah, untuk mendukung mobilisasi hasil perkebunan tersebut, dibangunlah jalur kereta api di Pulau Jawa. Nah, beberapa hal tersebut merupakan bagian dari praktik imperialisme modern di Hindia Belanda atau Indonesia pada kala itu.
Nah, alhamdulillah untuk materi Aup Kalarung dan juga revolusi industri telah selesai. Semoga kalian dapat memahami dan juga dapat mengambil pelajaran dalam materi ini. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja melalui WA grup atau langsung personal chat ke Bapak atau ke rekan-rekan Bapak yang lain. Kemudian, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan di Google Classroom. Terima kasih telah menyimak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.